warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa sholat tarawih berjamaah setelah kita melaksanakan puasa tadi yang hari ke-9. Dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan, aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, ya kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian Allah, pertama saya bersyukur kepada Allah karena hari ini saya dapat borongan, ya. Udah imam isya, kultum taraweh, imam taraweh, imam witir, masya Allah. Itu kalau proyek gede itu Pak, uangnya Pak, gede itu. Nah ini juga gede sih, gede Pak Agus, gede pahalanya, alhamdulillah. Tapi kenapa orang pada nggak mau gitu kan? Ya, karena pahala katanya nggak bisa ditukar sama duit. Pahala nggak bisa ditukar sama sembako, minyak goreng, pulsa dan sebagainya. Padahal bisa Pak. Bisa ditukar sama sembako, bisa. Ada caranya. Caranya gimana? Ikutin pengajian setiap Sabtu pagi sama Ustadz Sobari. Insya Allah nanti dikasih caranya. Nah ya Ustadz ya. Datang Sabtu pagi, insya Allah. Hari sekalian Allah, kita semua tahu bahwa puasa itu kan menahan diri dari makan, minum, ya, hubungan suami istri ya, yang halal ya, di siang hari dari mulai subuh sampai dengan terbenam matahari maghrib, ya. Ini puasa termasuk ibadah istimewa Pak, ya. Menurut ulama ini, puasa ini merupakan ibadah yang level 3, tingkat 3, ya. Yang level satunya itu ini. Di level satunya itu, ibadah level 1, dia disuruh untuk tidak melakukan yang haram, ya. Nggak boleh zina, nggak boleh mabok, nggak boleh makan babi, nggak boleh judi, itu wajar, itu normal, ya. Itu wajar, itu normal, gitu kan. Nah, level 2-nya, ibadah, itu tidak boleh melakukan yang makruh, yang subhat, gitu kan. Makan jengkol, makan pete, ya, walaupun enak itu makruh, gitu kan. Itu nggak boleh, namanya waro. Ya. Ada lagi yang level 3, ya, yaitu puasa. Apa? Dia tidak boleh melakukan sesuatu yang halal. Hebat kan puasa kan? Ya. Kita punya makanan nih, ya beli makanan nih, misalnya apa, kambing guling atau burger atau pizza gitu kan, jam 3 sore. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh, ya gitu kan. Walaupun secara zat dia halal, ya, secara zat dia halal. Karena apa? Kita ngeluarin pakai duit pribadi gitu kan, ya. Tapi secara perbuatan dia haram, ya nggak boleh. Ya. Kita punya istri Pak, ya punya istri, kan? Halal nggak? Halal apa haram? Hah? Haram. Berarti haram yang udah menjadi haram semua dong. Kalau halal, tapi ya nggak boleh di siang hari, gitu kan? Nggak boleh, gitu kan? Makanya kata ulama, jangankan nyolek bini waktu puasa, ngelihat bini dengan nafsu aja, ya waktu puasa nggak boleh Pak, haram. Karena apa? Takut kelewatan, kan begitu. Takut kelewatan. Kalau lewat susah beloknya, ya nggak? Beloknya berat loh, bisa sebulan 60 hari puasa apa gimana? Berat kan beloknya kan, gitu kan. Muternya susah, pengkolannya jauh, gitu kan. Nggak boleh makanya. Ya, bapak-bapak jangan suka lihat istri dengan nafsu, dan ibu juga Bu, ya. Jangan pakai baju
yang seksi depan suami lagi puasa, tutup gitu kan, jangan suka mancing-mancing gitu kan. Nah, jadi kedua belah pihak itu saling melengkapi, saling mendukung. Nah, namun hadirin, ada pengertian puasa yang level selanjutnya, yaitu bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual yang sah, tapi apa? Menahan diri dari perbuatan tercela atau menahan nafsu syahwat, ya. Atau selebihnya saya bilang nafsu saja, ya. Seperti misalnya nggak boleh gibah, nggak boleh bohong, nggak boleh gosip, nggak boleh adu domba, tuh Pak. Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh marah dan sebagainya lah, nafsu buruk lah, ya, nafsu buruk, ya. Nah, pertanyaan hadirin gini, kenapa sih nafsu itu harus ditahan kan gitu, ya? Kenapa dia nggak di-loss aja, ya? Kenapa dia nggak dibiarin aja gitu kan, ya? Atau kalau misalnya nafsu itu buruk, ya, nafsu itu jelek, kenapa dia nggak dihilangin aja, dimusnahkan saja? Nah, hal itulah yang mau saya jawab, yang mau saya terangkan pada malam kali ini, ya. Jadi pertanyaan pertama adalah kenapa sih nafsu harus ditahan gitu kan? Kenapa dia nggak di-loss aja? Kenapa dia nggak dibiarin aja? Nah, untuk menjawab ini hadirin, saya ingin mengutip, ya, sebuah kisah yang Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 101, yaitu tentang cerita tentang Harun dan Marut, ya, Harun dan Marut. Jadi hadirin Allah, waktu zaman Nabi Sulaiman itu ceritanya itu langit itu dibuka, ya, jadi malaikat itu bisa ngelihat manusia langsung. Nah, ketika manusia itu melihat malaikat itu bisa melihat manusia langsung, malaikat gemes. Kok bisa gitu manusia bermaksiat? Kok bisa manusia berbuat dosa? Kok bisa manusia berbuat buruk gitu kan? Malaikat geram tuh Pak, geram, murka, marah gitu kan. Nah, hal itu hadirin diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, udah gini aja. Malaikat, kamu pilih 3 atau malaikat terbaik di antara kamu, nanti akan saya turun ke bumi, ya. Akan saya turunkan ke bumi selama 24 jam satu hari. Karena mereka gerembuk, terpilihlah 3 malaikat terbaik, Pak. 3 malaikat terbaik, ya. Terpilih tuh. Ibaratnya panglimanya malaikat lah, ya. Tapi yang satu mundur, karena tahu ini pasti gak beres nih, pasti berat nih, gitu kan? Akhirnya cuma 2, Harut dan Marut. Nah, akhirnya apa? Harut dan Marut itu kemudian turun ke bumi selama 24 jam. Syaratnya cuma 1, syaratnya cuma 4, ya. Kalian gak disuruh sholat, gak disuruh puasa, gak disuruh ibadah, cuma 4 doang pelarangannya. Pertama, gak boleh musyrik, itu kan Allah. Kedua, nggak boleh berzina, nggak boleh membunuh, dan nggak boleh mabok. 4 doang, ya. Selama 24 jam, 4 doang yang dilarang gitu. Turunlah mereka ke bumi. Di bumi ternyata mereka lihat perempuan cantik, ya. Awalnya sih biasa aja Pak, biasa kan awalnya kan. Ya ketika ketemu istri kita aja, awalnya biasa aja kan. Lama-lama jatuh cinta. Karena kebelet, ya, karena udah saking cintanya, akhirnya itu malaikat, ya. Akhirnya nemuin, ya, itu perempuan, ya, ngomong, ya perempuan, ya gadis, saya ingin bersetubuh dengan kamu, gitu kan, boleh nggak? Kata perempuan, boleh, nggak apa-apa. Akhirnya itu balik ke rumah, ngambil patung. Kalian bisa bercumbu sama saya, asal kalian nih sembah patung. Nah, tentunya kan malaikat nggak mau dong, nggak mau. Akhirnya mundur. Nggak jadi deh, gitu kan, nggak jadi. Tapi karena udah gejolak asmara gitu kan, nafsu udah semakin membara, datang lagi. Udah deh, nggak apa deh, saya sembah patung deh, asal bisa ketemu sama kamu, bisa mau saya nafsu sama kamu gitu kan. Nah, kemudian ketawa, balik lagi ke rumahnya. Dia bilang, udah gini aja ya, kalian nggak usah nyembah patung, ya, kalian cukup nih minum khamr, ya, minum mabok, minum arak, gitu kan. Kata malaikat, oke, nggak apa, kan, ini dosa kecil gitu kan, nggak apa-apa, gitu kan.
Akhirnya minumlah mereka, mabuk. Namanya udah mabuk asmara, ditambah mabuk minuman, jadi akhirnya mereka bersetubuh. Nah, ketika bersetubuh tadi, itu kan selesainya gitu kan, ternyata tetangganya perempuan tadi seolah lagi tahu kejadian tersebut. Nah, karena takut ketahuan, akhirnya Harut dan Marut membunuh itu orang. Nah, ketika membunuh itu orang, akhirnya apa? Warga setempat itu warga tahu, akhirnya apa? Dihukum mati. Nah, ketika hukum mati, akhirnya setan datang, iblis datang nawarin kebebasan, asal mau musyrik. Ternyata mereka menerima. Ternyata itu cuman zong, cuman bohong, cuman gombalan iblis doang. Akhirnya apa? Mereka mati dalam keadaan musyrik. Selama cuman 24 jam. Mereka terbaik mati dalam keadaan kufur kepada Allah karena nafsu. Itulah gambaran bagaimana jahatnya nafsu. Maka ya wajar gitu kan, banyak orang ya terjerumus ke dalam kesesatan, banyak orang terjerumus ke dalam kejahatan gara-gara nafsu. Ya, kemarin kita lihat ada jenderal bintang 2 ya nembak orang Sambo sampai mati. Ya jenderal bintang 2 loh Pak, apalagi bintang 7 kan, puyeng. Apalagi jenderal bintang 2 ya Teddy Minahasa narkoba. Ya, belum lagi apa kemarin, belum lama ini Direktur Pertamina ya gajinya tuh 3 miliar Pak sebulan, coba masih korupsi. Gila nggak? Luar biasa nggak? Tahu bayangin inisial Pak Agus 3 miliar sebulan bisa dapat apa Pak Agus? Subhanallah kan? Itu masih korupsi Pak, itu kan? Apalagi kita yang gajinya lebih kecil daripada itu. Karena kita nggak keduman aja kali, jadi nggak korupsi, ya nggak? Jadi begitu, saking jahatnya nafsu, saking jeleknya nafsu, sampai kalau dia dibiarkan untuk lepas, maka dia akan sangat destruktif, sangat menghancurkan bukan hanya sekitar kita, jadi bukan hanya alam raya, tapi justru menghancurkan kita sendiri gitu. Kita sendiri. Makanya ya kata Nabi ya sesungguhnya manusia itu kalau dikasih segunung emas, maka dia akan minta 2 gunung emas. Kalau dia dikasih 2 gunung emas, maka dia akan minta 3 gunung emas. Cuman kematian yang akan ya mengobati dia, yang akan menghentikan dia. Makanya itu kalau misalnya ya kita lagi nafsu meningkat Pak, lagi nafsu tinggi, misalnya lagi pengen nafsu dunia tinggi, maka obatnya adalah sirkul maut, mengingat mati. Nah, itulah destruktifnya, ya, itulah kehancurannya, itulah kehinaannya orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, itu yang pertama. Kenapa nafsu itu harus ditahan? Nah, yang kedua, ya, kenapa nafsu itu nggak dihancurin aja? Ya, kenapa nafsu itu nggak dimusnahin aja gitu kan? Kalau dia sangat menghancurkan, dia sangat membinasakan, kenapa dia nggak dibuang? Ya, kenapa nggak dihilangkan gitu kan? Ya repot Pak, kalau nafsu itu dihilangin gitu kan. Ya bisa, ya Pak Roni kurus, nggak ada yang makan gitu kan. Bisa kita nggak bisa makan enak gitu kan. Kita kita ya nggak bisa menikmati hidangan di dunia gitu kan. Nggak ada istilah kuliner gitu kan. Ya. Yang kedua, ya kalau misalnya kalau nafsu itu dihilangin, ya repot Pak, nggak ada kita gitu kan. Kalau kita nggak nafsu sama perempuan ya kan nggak bisa punya anak, ya. Kalau kita nggak punya nafsu sama perempuan, ya kita nggak bisa keturunan, gitu kan, nggak punya anak, gitu kan, repot. Nah, begitu hadirin, sesungguhnya, ya, puasa itu hadir sebagai anugerah Allah untuk kita, ya, untuk kita agar apa? Agar mengendalikan hidup kita, ya. Dia itu ibarat setir yang mengarahkan hidup kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hadirin, maka kita harus bersyukur, ya, harus bersyukur tentang bahwa diperintahkan ibadah puasa, ya.
Dengan syukur itu, hadirin, ya, maka kita harus menjalankan ibadah ini dengan baik dan betul. Harus sungguh-sungguh menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan ya dengan puasa ini seluruh dosa kita, seluruh keburukan kita Allah hapus dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dapat saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.